Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau baik dalam hidup kami. Setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan adalah sebuah anugerah buat kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati semua yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan Kau sudah ada hadir di tengah-tengah persekutuan pagi hari ini. Terima kasih buat jamahan kuasa-Mu. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan sekarang kami siapkan hati, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan firman ini boleh menjadi inspirasi yang kuat untuk kami boleh terus hidup bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang bicara, berikan penjelasan lebih dalam, lebih detail akan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba untuk bisa menyampaikan apa yang Kau inginkan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, shalom yang ada di rumah juga, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Dan saudara, hari ini saya akan share dengan sebuah tema roti terakhir. Ini terinspirasi dari kisah janda Sarfat. Kita buka dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ke-16 ya. Saya akan bacakan dulu ayat yang ke-7 di PPT ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dulu ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, kepada perempuan itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, saudara sekalian, inilah sebuah kisah yang saya percaya saudara dan saya sudah mengenal kisah ini. Jadi pada waktu itu Israel dilanda kekeringan yang sangat hebat. Ya, kenapa ada kekeringan? Ada sebuah hukuman Tuhan buat Israel di kala itu karena pada saat itu Ahab dan Isabel yang memerintah di sana. Jadi ada sebuah kekeringan yang sangat dahsyat, ada kekeringan yang sangat luar biasa terjadi. Kalau saudara membaca kisah sebelumnya, Tuhan memelihara Elia di Sungai Kerit. Ya,
Sungai itu kering, kemudian Tuhan memelihara, Tuhan memberi makan lewat burung-burung gagak, memelihara kehidupan Elia. Dan setelah itu datang lagi firman Tuhan kepada Elia, kamu pergi ke Sidon, ya, ke Sarfat di Sidon. Nanti kamu di sana akan ketemu dengan seorang janda dan dia akan kasih kamu makan. Nah saudara, Sidon itu adalah sebuah kota perdagangan. Sidon itu ada di Fenisia, sekarang itu Libanon lah saudara. Dia adalah sebuah kota perdagangan, tetapi juga sekaligus sebagai pusat penyembahan Baal, sebagai pusat penyembahan berhala. Dan Sarfat itu adalah sebuah tempat yang kecil, sebuah desa yang sangat kecil, jaraknya kurang lebih 14 km dari Sidon. Sebuah tempat yang tidak populer di kala itu, dan di Sarfat itulah seorang janda tinggal bersama dengan anaknya. Dia tinggal di sana. Nah Sarfat ini bukan bagian dari Israel saudara. Tetapi seorang janda itu tinggal di sana dan Tuhan berkata, Elia kamu pergi ke Sidon, kamu pergi ke Sarfat yang di Sidon. Karena Sarfat bagian dari Sidon, masih dalam wilayah Sidon, sebuah desa yang kecil. Kamu pergi ke sana, nanti kamu akan ketemu dengan seorang janda dan nanti kamu akan terpelihara, kamu akan makan, kamu akan dikasih makan dari seorang janda. Kemudian Elia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Elia berangkat ke sana, bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Dan ketika dia sampai di pintu gerbang, firman Tuhan berkata, dia ketemu dengan janda itu. Ya, ketemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia berseru kepada perempuan itu, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini adalah sebuah perkataan yang agak aneh sebetulnya, sebuah permintaan yang aneh. Kenapa? Karena di kala itu sedang terjadi kekeringan. Karena terjadi kekeringan, maka namanya air itu menjadi sesuatu yang langka, saudara. Kemudian Elia bilang, ambillah sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah ketika perempuan ini kemudian mulai melakukan apa yang nabi ini katakan, dia mau ngambil, belum juga dikasih saudara, belum juga sampai si Elia ini mendapatkan, maka dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini memang agak sedikit nyeleneh saudara. Orang minta sesuatu, orang mengharapkan sesuatu, belum sampai diberi, belum sampai misalnya terjadi sebuah ya serah terima begitu, dia sudah minta lagi. Dia minta dibikinkan roti. Kemudian perempuan ini bilang begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Gak ada roti. Hari itu terjadi kekeringan dan kelaparan yang sangat luar biasa. Hari itu Elia datang ketemu janda ini minta air. Air adalah sesuatu yang langka. Kemudian dia minta makan, minta roti. Dan janda ini berkata, tidak ada sedikit pun roti padaku kecuali, dia bilang, roti gak punya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang mengolahnya bagi saya dan anakku, dan setelah itu kami makan dan kami mati. Saudara, firman Tuhan bilang dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kenapa saya yakin bahwa memang cuma segitunya dia punya? Karena dia bilang begini, saya mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kalau saudara pengen masak roti yang cuma tepungnya segenggam, minyaknya sedikit, nggak perlu kayu bakar banyak-banyak. Makanya dia bilang saya hanya perlu 2-3 potong kayu. Kemudian saya masak roti ini, tepung ini dengan minyaknya jadi roti, kemudian saya makan dan setelah itu saya mati. Tetapi Elia berkata, buat dulu buat saya. Ya. Perbuatlah apa yang kamu katakan tadi, bikin roti, tetapi buatlah lebih dulu buat saya sepotong roti bundar kecil sedikit aja buat saya.
Dari yang kamu punya itu buat dulu buat saya, kemudian bawa sama saya, barulah kau buat bagimu dan anakmu dan keluargamu. Saudara, dia hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak. Kemudian Elia meminta kepada wanita ini, kepada janda ini, buatlah dulu buat saya. Kan aneh saudara. Harusnya kan dia sebagai seorang tamu, ya dia harus menghargai tuan rumah dong. Ini tuan rumah punya sesuatu yang tinggal sedikit, itu nyawa dia terakhir, diminta sama dia saudara. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa yang mari kita renungkan dan kita pelajari. Apa yang terjadi dengan Elia, apa yang terjadi dengan janda Sarfat ini. Ending dari cerita ini adalah Elia diberkati, janda dan anaknya juga diberkati. Tetapi mari kita renungkan, mari kita belajar dari peristiwa ini. Apa sebetulnya yang Tuhan ingin lakukan dan Tuhan ingin ajarkan buat saudara dan saya, saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah. Mari kita merenungkan apa yang kita bisa dapatkan dari kisah seorang janda di Sarfat. Makanya saya kasih judul roti terakhir. Karena memang roti yang dipunya oleh janda itu roti terakhir. Tidak ada lagi diceritakan kemudian, oh saya masih punya banyak, enggak. Walaupun kemudian nanti terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Nah saudara, dalam Raja-Raja pasal 17 tadi, ayat yang ke-9 saya akan bacakan lagi buat saudara. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diam di sana. Elia, Tuhan bilang kamu pergi ke sana dan diam. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ada sebuah order, ada sebuah perintah dari Tuhan kepada Elia bahwa dia harus pergi ke Sarfat dan diam di sana. Stay di sana, tinggal di sebuah desa yang kecil, diam di sana. Nanti ada seorang janda akan kasih kamu makan. Apa yang kita bisa renungkan dari peristiwa ini, dari ayat ini, bahwa Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa melakukan sesuatu, Tuhan bisa pelihara, Tuhan bisa memberkati hidup kita lewat orang yang tidak pernah kita duga. Amin. Aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan, firman Tuhan berkata. Saudara, dalam bahasa Ibrani, janda itu disebut almanah, seorang janda. Dalam Ibrani kuno, almanah artinya adalah sebuah simbol ketidakberdayaan, keterpinggirkan. Ditinggal suami, hidup miskin, tidak berdaya, tinggal di desa, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya warisan yang banyak. Dia hidup terpinggirkan. Janda di Sarfat ini dia bukan orang Israel, dia bukan orang kaya, bahkan hidupnya itu hidup yang mungkin Senin Kemis saudara. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa bertahan hidup. Bahkan dia sudah harus siap kapan kematian datang karena kelaparan yang terjadi, karena kekeringan yang terjadi. Dikala itu seorang janda yang tidak punya apa-apa, seorang janda yang hidup miskin dengan anaknya, dia tidak punya kekayaan, dia tidak punya stok makanan yang banyak. Mungkin sebelumnya dia punya beberapa tepung, mungkin dia punya beberapa minyak. Tetapi karena kelaparan yang terjadi begitu lama sehingga stok makanan mereka habis. Dan pada saat Elia datang tinggal sedikit, tinggal segenggam. Tuhan perintahkan Elia pergi ke Sarfat dan nanti seorang janda, seorang yang tidak punya apa-apa akan kasih kamu makan. Kan aneh saudara sebetulnya. Kalaupun mau Tuhan bilang sama Elia, Elia kamu pergi ke sana. Ke rumah seorang pejabat, ke rumah seorang kaya, nanti kamu akan diberi makan dia di sana. Itu pasti benar. Kenapa? Karena pasti bisa kasih makan. Tapi kalau disuruh pergi ke seorang janda yang tidak punya apa-apa, gimana caranya Tuhan bisa pelihara?
Tetapi Tuhan bisa menggunakan orang yang tidak terduga, yang tidak bisa dipikir dengan akal Elia kala itu, untuk bisa memberkati dan memelihara Elia. Tuhan memilih seorang janda sebagai saluran mujizat. Tuhan memilih seorang janda bahwa dia ingin memperlihatkan dan menunjukkan kepada Elia bahwa Tuhan bisa memakai orang yang lemah, orang yang tidak punya apa-apa, seorang yang tidak diperhitungkan, tidak punya nama karena tinggal di desa, tidak punya harta banyak, tidak punya kehidupan yang layak, hidupnya mungkin tersisih. Tetapi Tuhan ingin berkata kepada Elia, kamu bisa dipelihara dengan cara yang berbeda. Kalau sebelumnya Tuhan pelihara Elia lewat burung-burung gagak, kali ini Tuhan akan pelihara Elia lewat seorang janda. Seorang yang tidak punya kekayaan, seorang yang tidak punya apa-apa, saudara. Tuhan bisa berkati dia, Tuhan bisa pelihara hidupnya lewat orang yang tidak terduga. Saudara, yakinkah saudara dan saya bahwa hidup kita itu akan dipelihara Tuhan dengan cara Tuhan lewat orang yang mungkin saja tidak pernah saudara duga. Amin. Yang mungkin saudara berpikir, aduh kalau saya dapat pinjaman, kalau saya ketemu dengan saudara saya yang punya duit banyak, kalau saya datang kepada saudara saya yang uangnya lebih banyak dari saya, mungkin dia bisa bantu saya. Mungkin kalau saya ketemu dengan orang yang duitnya banyak, dia bisa berkati saya. Itu pikiran kita. Tetapi cara Tuhan memberkati saudara dan saya, caranya tidak begitu. Dia bisa lakukan sesuatu yang tidak pernah kita bisa pikir. Tiba-tiba ada seorang datang yang tidak pernah saudara duga dan berkata, saya mau kasih berkat buat Bapak, saya mau kasih berkat buat Ibu. Kok bisa begitu? Saya tidak tahu. Ketika tadi malam saya berdoa, tiba-tiba Tuhan tunjukkan sesuatu. Tuhan ingatkan sesuatu tentang Anda, tentang Bapak, tentang Ibu. Dan Tuhan bilang, kamu datang, kamu berkati. Kita gak pernah kenal orang itu, saudara, betul? Tidak pernah kita duga cara Tuhan menolong saudara dan saya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk memberkati kita, amin. Saya kembali ingin bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan di sekolah Kristen Terang Bangsa. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti menolong dengan caranya lewat orang-orang yang tidak pernah diduga. Dan sampai hari ini pun terkadang kami tidak pernah tahu orangnya kayak apa, mukanya kayak apa, kita gak pernah tahu. Kita hanya bisa komunikasi lewat WA. Mungkin kalau saudara pernah ingat, saudara, saya pernah saksi di sini. Tiba-tiba ada seorang ibu telepon saya dan berkata, Pak Stefanus, saya mendengar khotbah Bapak di PW pagi. Saya bilang, khotbah yang mana? Dan Bapak cerita tentang seorang anak yang tidak bisa kuliah karena ada tunggakan. Boleh nggak saya tolong? Boleh nggak saya bantu? Ya saya bilang, orang mau bantu ya puji Tuhan, terima kasih. Kemudian dia berkata, tapi tidak perlu kasih tahu sama orangnya kalau saya bantu dia. Sampai saya tanya, ibu maaf, ibu itu siapa? Ya saya pokoknya suka dengerin khotbah Zion. Saya tinggal di Semarang, saya suka streaming pagi. Dan ketika saya streaming kala itu Bapak yang khotbah, dia bilang gitu. Kemudian dia ceritakan apa yang saya khotbahkan. Kemudian saya coba cari kapan itu saya khotbah. Saudara tahu? Khotbahnya itu setahun yang lalu, bukan kemarin. Khotbah setahun yang lalu yang sudah saya tidak ingat dan lupa. Ternyata orang itu dengar. Kemudian orang itu berkata, saya mau bantu anak yang tidak bisa bayar uang sekolah, tidak bisa melunasi tunggakan. Dengan cara yang tak terduga, lewat orang yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah tahu. Apakah dia tahu Terang Bangsa? Enggak. Dia hanya dengar dari khotbah, dia hanya dengar dari kesaksian, dia hanya dengar dari apa yang disampaikan dari tempat ini. Tetapi itulah cara Tuhan bisa menolong orang yang memerlukan. Maka Tuhan yang sama yang kita yakini dia bisa tolong saudara lewat orang yang tidak akan pernah saudara duga. Jadi kalau selama ini kita berharap kayaknya dia bisa tolong saya, kayaknya cara ini bisa menolong saya. Kalau saya begini kayaknya saya bisa ketolong. Saudara, kalau selama kita memikirkan dengan cara kita, maka pertolongan itu tidak akan pernah datang. Tapi ketika kita memikirkan bagaimana Tuhan menolong,
bagaimana Tuhan akan campur tangan dan pelihara. Izinkan Tuhan yang mengatur skenarionya dan nanti Tuhan bisa tolong saudara lewat orang yang tidak saudara duga. Elia ditolong Tuhan lewat seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa. Dia hanya ikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan ketika dia bertemu dengan seorang janda, mungkin Elia rada paisengki, gak enak. Udah minta minum, ya minta makan lagi, udah gitu minta didahulukan. Tetapi dia ngerti apa yang Tuhan perintahkan dan dia tahu kalau Tuhan sudah suruh maka Tuhan yang bertanggung jawab. Hari ini siapa yang menjadi andalan dalam hidup saudara? Apakah orang lain? Apakah saudaramu? Apakah tabungan saudara? Ketika yang kita andalkan sepertinya tidak bisa menolong kita, ingat masih ada Tuhan yang bisa melakukan caranya. Dia bisa tolong saudara dan saya lewat sesuatu yang tidak pernah kita duga. Amin saudara. Ayat yang ke-13 berkata begini, dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jangan takut, Elia bilang sama wanita ini, sama janda ini, pulanglah dan lakukan apa yang ibu katakan itu. Apa yang ibu dikatakan? Saya gak punya apa-apa lagi, tinggal tepung segenggam, minyak sedikit, kemudian saya masak roti, bikin roti, setelah itu saya makan dengan anak-anak, dan setelah itu sudah mati, gak punya makanan lagi. Tetapi Elia bilang, jangan takut bu, pulang, lakukan apa yang ibu bilang tadi, masak roti. Tapi sebelumnya Elia bilang, buatkan dulu buat saya roti kecil. Kecil aja, gak usah gede-gede. Mungkin dari tepung itu ya sepertiganya barangkali buat Elia. Buatkan buat saya roti kecil dan bawa ke sini. Sesudah itu buatlah roti untuk ibu dan anak ibu. Ada sebuah perkataan jangan takut. Elia berkata kepada ibu ini, bu jangan takut, pokoknya ibu pulang, lakukan apa yang ibu bilang tadi, bikin roti, tapi buat saya dulu ya, bikin kecil aja, gak usah semua gak apa-apa, bikin kecil saja, kemudian kasih ke saya, bawa ke saya, dan setelah itu buatlah roti untuk ibu dan anak ibu. Saudara, Elia minta sesuatu yang sebetulnya itu adalah roti terakhir dari ibu dan anak ini. Persediaan terakhir dari seorang janda dan anaknya yang dia punya. Setelah itu dia makan dan dia mati. Tetapi apa yang terakhir itu Elia minta, Elia mau, Elia bilang sama ibu ini, bu bikin dulu buat saya ya. Saudara, perintah Elia ini diresponi dengan baik oleh ibu ini, saudara. Ada sebuah ketaatan dari seorang janda di tengah kekurangan. Ada sebuah keyakinan dan kepercayaan akan sebuah firman yang keluar dari mulut Elia ini. Ada sebuah perkataan jangan takut yang menguatkan ibu dan anak ini. Elia meminta sesuatu yang gak masuk akal, roti terakhir dari janda ini. Tetapi wanita ini melakukan tepat seperti apa yang Elia perintahkan. Saudara, taat di dalam kekurangan itu tidak gampang, betul ya? Taat dalam keadaan kelimpahan itu mudah karena saudara dan saya sedang nikmatin berkat. Tetapi taat di dalam kekurangan adalah ujian sejati. Tuhan berkata, kembalikan 1/10 dari apa yang menjadi haknya Tuhan. Kembalikan 1/10, kembalikan persepuluhan. Kalau saudara ngasih persepuluhan ketika duitnya ada, gampang apa susah? Gampang. Tapi kalau disuruh mengembalikan persepuluhan ketika duitnya gak ada Tuhan. Ini duit tinggal sisa buat bayar SPP anak saya bulan Juli. Kalaupun saya misalnya gak bayar, anak saya gak sekolah. Tetapi firman Tuhan bilang, beri nak. Serahkan apa yang kamu minta, apa yang kamu punya. Tabur buat pekerjaan Tuhan. Tuhan, ini adalah uang saya terakhir. Ini adalah roti saya terakhir.
Tapi ada firman Tuhan, jangan takut. Lakukan saja. Apakah saudara berani untuk taat di tengah situasi kekurangan? Kalau saudara duitnya ada, tabur duitnya ada. Tapi ketika itu sisa terakhir hidup saudara, kalau saudara masukkan dalam pelayanan, saudara gak punya duit lagi. Anak saudara gak bisa bayar SPP. Anak saudara mungkin jadi gak bisa sekolah. Saudara gak bisa beli beras, saudara gak bisa beli sesuatu untuk makan keluarga. Pilihannya saudara mau taat ataukah saudara mau tidak taat. Gak gampang saudara. Gak gampang. Ketaatan itu membutuhkan sebuah keberanian. Amin. Keberanian dan juga hal yang saudara belum lihat nanti hasilnya apa. Kalau saudara melihat janda ini saudara, ada sesuatu yang sudah terjadi ketika dia menyerahkan rotinya? Belum terjadi apa-apa. Walaupun Elia bilang nanti minyak dan tepung kamu tidak akan habis. Itu firman Tuhan Elia, lewat Elia. Nanti tenang, kamu tidak akan habis. Rotinya tetap kamu bisa makan, minyaknya tetap ada, tepungnya tetap ada. Tapi masalahnya sudah terjadi? Belum. Sama kan ketika Tuhan bilang begini, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Maka Tuhan bilang, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Janjinya ada? Ada. Terjadi? Belum. Kapan terjadi? Ketika kita mulai taat. Betul gak saudara? Apakah ketika Elia bilang, kasih saya makan dari rotimu, bikinin saya roti, kemudian tiba-tiba langsung tepungnya ada dan minyaknya tidak berkurang? Belum terjadi. Mungkin sambil di dapur si ibu janda ini bilang, aduh tega banget ini nabi. Ya, tepung tinggal cuma buat berdua, sekarang dibagi 3. Dan saya percaya saudara, kata-kata Elia bilang sedikit, pada prakteknya saya yakin mungkin porsinya Elia lebih banyak daripada si ibu dan anak. Bener gak? Kalau saudara punya tamu, kan saudara pasti pengen menghargai tamu kan? Gak mungkin kalau saudara misalnya punya roti di kulkas, gak dikeluarin. Namanya tamu, wah dikeluarin semua. Wih gak apa-apa, kita gak makan gak apa-apa. Biar. Buat tamu dulu, buat dia seneng. Saya percaya pada prakteknya saudara, Elia gak dapat sedikit menurut saya. Saya yakin itu. Kenapa? Ya karena dia ingin menghargai. Walaupun Elia bilang sedikit aja. Sama kan kalau saudara bertamu ditanya, mau minum apa Ci? Oh gak usah, air putih saja. Yang keluar apa? Sirup, bener gak? Kacang keluar, nastar keluar, bener gak? Ada pisang di dapur dikeluarin, ada jeruk di kulkas dikeluarin. Padahal saudara cuma bilang apa? Air putih saja. Dan saudara, ketaatan dari seorang janda di tengah kekurangan itu mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya, ketika engkau punya roti yang terakhir dalam hidupmu, dan itu harus dipersembahkan, harus ditabur, harus diberikan untuk menolong orang lain, harus diberikan untuk membantu orang lain. Apakah saudara dengan rela dan percaya bahwa apa yang saudara lakukan itu akan mendatangkan mujizat yang lebih besar dari apa yang saudara persembahkan? Saya mau saksi, sekian tahun yang lalu saudara, saya pernah Tuhan gerakan begini, kamu kasih sama orang ini. Aduh Tuhan, ini uang tinggal sedikit, saya bilang gitu kan. Udah kasih aja. Kemudian saya amplopin, saya kasih saudara. Udah, saya gak peduli lah orang itu butuh duit apa enggak, pokoknya saya kasih aja. Ini saya ada berkat buat kamu yang udah terima, selesai saudara.
sekian waktu kemudian, yang saya juga nggak ingat itu berapa lama setelah peristiwa. Tiba-tiba malam hari dia datang ke rumah saya, dia ketok pintu, tok 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 tok. "Oh Steve, ada apa ini kamu kesini?" Saya bilang, saya terima dia di depan rumah, kemudian, "Kok ini saya hanya mau kasih berkat buat Ko Steve." "Loh, berkat apa?" "Ko Steve, ingat gak dulu Koko pernah berkatin saya. Dan itu memberkati saya. Dan sekarang saya diberkati kok. Dan saya ingat apa yang pernah Ko Steve kasih buat saya." Saudara tahu, nilainya lebih berlipat dari apa yang pernah saya kasih buat dia. Artinya apa? Saya gak menduga orang ini bisa balik memberkati saya. Saya hanya cuma mengikuti apa yang Roh Kudus bilang, kasih. Ya udah kasihlah Tuhan, kasih. Walaupun mungkin saya bilang, saya masih butuh Tuhan, saya masih butuh. Kasih, ya udah kasih aja. Apakah kemudian besoknya Tuhan langsung memberkati saya? Enggak. Ada tempo, ada sekian waktu. Karena itu benih yang saya tabur dan benih itu bertumbuh sekian waktu lamanya. Dan pada waktunya saya menuai berlipat kali ganda. Ketaatan di tengah kekurangan membutuhkan pengorbanan, membutuhkan keberanian, membutuhkan ketulusan hati untuk saudara berani mengambil sebuah tindakan. Walaupun itu beresiko, tapi percayalah ketika Tuhan memerintahkan saudara, mari taat dan lakukan. Ayat 14, 1 Raja 17 ayat 14 bilang begini, "Karena beginilah firman Tuhan," dalam terjemahan sederhana, beginilah firman Tuhan, ini firman Tuhan bilang, "Allah Israel, tepung di rumahmu tidak akan habis." Tuh Tuhan bilang kan, "Dan minyakmu juga tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan ke negeri ini." Firman Tuhan bilang kepada janda ini, kalau kamu lakukan bagianmu, firman Tuhan berkata, tepung di rumahmu tidak akan habis dan minyakmu juga tidak akan berkurang. Jangankan habis, berkurang aja enggak. Sampai kapan? Sampai Tuhan menurunkan hujan ke negeri ini, sampai masa kekeringan, sampai masa kelaparan selesai. Artinya apa? Ada jaminan Tuhan pelihara janda ini sampai nanti masa kesusahan itu selesai. Beginilah firman Tuhan, Elia berkata, tepung di rumahmu tidak akan habis. Artinya akan selalu ada, dipakai akan selalu ada dan tidak akan pernah habis. Minyakmu tidak akan pernah berkurang. Berkat yang saudara tabur, berkat yang saudara berikan kepada orang lain, ketaatan yang saudara lakukan dengan apa yang saudara miliki tidak akan pernah habis. Amin. Sampai masa kekeringan, sampai masa kesulitan itu selesai. Bukan hanya bicara uang. Ketika Tuhan mungkin perintahkan saudara, waktumu, saya tinggal punya waktu sedikit Tuhan. Gimana? Ini tinggal waktu saya, setelah itu gak ada lagi waktunya. Tuhan bilang lakukan. Apakah saudara akan melakukan ataukah saudara memilih tidak lakukan? Kepercayaan kepada Tuhan, bahasa Ibraninya adalah emunah. Itu artinya iman yang aktif dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Lebih dari sekedar percaya. Emunah itu artinya saudara percayanya gelondongan, percayanya 100%. Dan setelah percaya saudara wujudkan dalam sebuah tindakan. Itulah iman, keyakinan, trust, percaya, emunah kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya mempercayai firman Tuhan, maka emunah itu akan masuk dalam hidup saudara dan dibuktikan dengan sebuah tindakan, dengan sebuah action dalam hidupmu. Aktif. Bukan cuma ya saya percaya, ayo melangkah. Enggak. Ayo melangkah nanti. Percaya Tuhan, percaya. Percaya Tuhan melakukan mujizat, percaya Tuhan memberkati, percaya. Ayo lakukan nanti.
Ketika Tuhan mengajar saudara, percayalah kepada firman Tuhan, artinya saudara sedang emunah. Imanmu aktif, keyakinanmu bukan cuma sekedar percaya, tetapi yakin dan mulai bertindak. Janda ini dia yakin, dia percaya, dia emunah, imannya aktif. Kemudian dia bertindak. Apa? Masak rotinya. Bikin rotinya, keluarin tepungnya, keluarin sisa minyaknya, diolah, dimasak jadi roti, berikan kepada Elia. Karena ada firman Tuhan yang bilang tepung kamu tidak akan habis dan minyakmu tidak akan berkurang. Itu firman Tuhan. Dan dia tangkap itu firman, dia emunah, imannya aktif, dia yakin, oh ini firman. Oh ini ada firman, ini ada jaminan Tuhan. Saya percaya, saya yakin, saya tidak ragu-ragu, saya tidak setengah-setengah. Kemudian dia mulai bertindak dan dia mulai masak roti itu. Dan setelah dia lakukan itu, maka sepanjang hidup, firman Tuhan ceritakan, kehidupan janda dan anak ini dipelihara Tuhan. Kalau saudara baca lagi, anaknya mati saudara akhirnya. Tapi Tuhan bangkitkan anak ini. Artinya apa? Janji Tuhan memelihara keluarga ini genap. Walaupun mungkin terjadi sesuatu lagi. Wah anaknya mati, gimana Tuhan? Kok anaknya mati? Tuhan pelihara, Tuhan tidak membiarkan anak itu mati. Dan dibangkitkan Tuhan. Janda ini taat beriman kepada Tuhan. Walaupun secara logika itu adalah nasib dia terakhir. Kalau dia makan setelah itu selesai mati. Tapi dia yakin, dia emunah. Mujizat terjadi bukan sebelum taat. Mujizat terjadi setelah saudara dan saya taat dan percaya kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya taat, maka disitulah mujizat. Dalam masa sulit Tuhan selalu memberi cukup, bahkan lebih dari cukup. Amin. Ada orang hidupnya berkelimpahan tetapi selalu merasa tidak cukup. Tapi ada orang hidupnya pas-pasan, keuangannya biasa saja. Tetapi dia bisa berkata cukup. Semua yang saya perlu Tuhan sediakan. Semua yang saya butuh Tuhan cukupkan. Semua yang saya pengen Tuhan beri. Saya perlu bayar kuliah, saya diberkati dengan uang bayar kuliah. Saya perlu begini, cicilan rumah Tuhan sediakan, cukup. Di masa sulit sekalipun Tuhan akan pelihara dan selalu memberikan kecukupan. Saudara percaya itu? Harus yakin. Jadi jangan bilang, wah Tuhan kalau Tuhan berkati saya itu harus duitnya bleberan. Harus duitnya banyak, di deposito, di tanah, di saham, itu baru Tuhan memberkati saya. Tapi ketika saudara bisa berjalan day by day, hari demi hari, setiap kesulitan saudara bisa lewati, setiap kesusahan saudara bisa lewati, setiap hari Tuhan memberkati cukup, cukup, cukup dan cukup. Apakah itu bukan berkat dan mujizat? Firman Tuhan berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Hari ini ada kesusahannya, besok ada kesusahannya. Enggak usah mikir besok mau makan apa, enggak usah pusing, besok Tuhan pasti sediakan. Lewat apa? Burung-burung gagak Tuhan bisa kirim buat saudara. Amin. Saudara bisa dikirim janda untuk memberkati saudara. Orang-orang yang tidak pernah diduga bisa datang berkati hidup saudara. Amin. Dan yang terakhir, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Meskipun itu adalah yang terakhir yang saudara punya. Ada kisah seorang yang miskin, janda juga saudara. Ya. Markus 12 ayat 43. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, aku menegaskan kepadamu, persembahan janda miskin ini lebih besar nilainya daripada persembahan semua orang lain. Bahkan orang-orang kaya yang datang ke bait Allah kasih persembahan, duitnya banyak. Tuhan bilang itu enggak berharga buat saya. Tetapi janda miskin ini persembahannya lebih besar daripada orang lain, bahkan orang kaya itu. Karena mereka memberi sedikit daripada kelebihan harta mereka.
Sedangkan janda yang sangat miskin ini memberikan semua uang yang dia punya, yakni seluruh biaya hidupnya. Artinya apa? Itu duit terakhir yang dia punya. Seluruh hidupnya bergantung pada duit ini. Kalau duit ini habis, dia akan mati, gak punya apa-apa lagi. Tetapi janda ini datang, dia persembahkan yang terakhir dalam hidupnya. Duit terakhir, roti terakhir yang dia punya, dia bawa, dia persembahkan. Dan Tuhan berkata, ini persembahan yang luar biasa. Lebih besar nilainya daripada orang-orang kaya yang dia kasih. Itu dia memberi dari apa? Sedikit dari kebanyakan yang dia punya. Tetapi janda miskin ini memberi semua yang terakhir yang dia punya. Dia beri buat Tuhan. Itu adalah seluruh biaya hidupnya, firman Tuhan. Artinya ketika janda ini mempersembahkan uang ini, setelah itu mungkin dia gak tahu lagi dia mau makan apa, dia mau beli apa, dia gak punya duit. Tapi di hadapan Tuhan, persembahan ini nilainya lebih besar daripada jumlah uang yang banyak dari orang-orang kaya. Sepertinya di mata manusia jumlahnya banyak banget. Itu adalah sedikit, Tuhan bilang, dari kelebihan dari yang mereka punya. Sedikit. Tapi janda ini memberi sangat banyak. Kenapa? Karena semua uang yang dia punya, semua sisa hidupnya, semua roti yang terakhir dalam hidupnya dipersembahkan buat Tuhan. Terkadang kita merasa apa yang kita miliki sudah sangat sedikit. Mungkin kita berkata, Tuhan saya udah gak punya tenaga lagi. Tuhan saya udah gak punya waktu lagi. Waktu saya sepertinya sudah habis. Keuangan saya udah tinggal segini-gininya Tuhan. Gak ada tabungan, gak ada lebih lagi. Tapi ketika Tuhan bilang bawa ke rumah Tuhan. Berikan kepada hambaku, berikan kepada pekerjaan Tuhan. Apakah saudara punya emunah seperti janda ini? Janda di Sarfat dan janda miskin yang mempersembahkan persembahan seluruh sisa hidupnya. Ketika saudara dan saya tetap mengutamakan Tuhan, maka Tuhan sanggup memelihara dan menggandakan apa yang kita serahkan. Amin. Ketika saudara memberikan roti terakhir dalam hidupmu, maka Tuhan bisa menggandakan yang terakhir itu. Bisa mencukupkan kehidupan saudara menghadapi masa yang sulit. Amin. Minyak dan roti, minyak dan tepung tidak akan pernah habis sampai masa sulit itu berlalu. Hidupmu dijamin Tuhan ketika saudara berani mempersembahkan roti terakhir dengan ketaatan, dengan keyakinan, dengan iman yang aktif, dengan kepercayaan, keyakinan untuk bertindak dan percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan dan tidak akan tinggal diam buat hidup saudara. Saudara pernah dengar ada ayatnya, orang benar anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta, betul? Saya mau nanya sama saudara, ada di antara saudara yang duduk di ruangan ini yang sudah punya anak, sudah punya cucu, anaknya harus minta-minta di depan lampu merah? Ada? Saya yakin gak ada. Why? Kenapa? Karena begitu kita mulai emunah, begitu kita mulai aktif percaya, beri apa yang kita miliki, walaupun itu yang terakhir Tuhan, dan kita persembahkan dengan iman. Bukan bicara masalah uang doang, tenaga saudara, waktu saudara. Aduh udah pegel ya, udah nyampe rumah pengen leyeh-leyeh. Tiba-tiba ada panggilan, datang ke Gracia, yuk kita doa, bla bla bla. Aduh datang lagi, aduh kayaknya pegel ya, enakan di rumah. Tapi ketika saudara lakukan itu, Tuhan akan menggandakan apa yang saudara serahkan. Apapun roti terakhir yang saudara dan saya miliki, ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan cukupkan, bahkan berkelimpahan, memakai hidup saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jangan pernah tahan roti yang terakhir dalam hidupmu. Jangan pernah tahan berkat sisa
hidupmu. Kalau Tuhan berkata, nak, lakukan dengan iman, dengan percaya, lakukan saudara. Maka di situ ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan jamin hidup kita sampai masa kesukaran itu berakhir. Kapan kesukaran di dunia ini berakhir? Saya tidak tahu. Tapi dunia sedang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Disitulah anak-anak Tuhan akan dipelihara. Amin. Elia dipelihara oleh burung gagak, lewat burung gagak karena Tuhan yang pelihara. Elia dipelihara lewat janda. Saudara dan saya juga akan dipelihara lewat burung-burung gagak, lewat janda-janda, tanda petik loh ya. Lewat janda-janda, orang-orang yang tidak pernah kita duga, orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan, itu bisa memelihara hidup saudara dan saya. Kuncinya taat, percaya dan yakin, melangkah dengan iman, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Saudara percaya itu? Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau yang menjamin hidup kami, bahwa hidup kami ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberkati Elia, kalau Tuhan bisa mencukupkan, memberi makan dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang aneh, maka Tuhan yang sama yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus juga bisa memberkati kami. Bisa melepaskan kami dari segala kesulitan hidup ini dengan cara yang tidak terduga. Kami mau belajar Tuhan dengan iman yang aktif, dengan keyakinan, dengan ketaatan, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bukan hanya percaya tetapi kami melangkah dengan iman, dengan yakin. Apa yang Tuhan firmankan, kami mau belajar untuk melakukan. Walaupun kami ada ketakutan, ada keraguan-raguan, buat kami punya keyakinan bahwa di balik semua yang Tuhan sedang kerjakan, ada berkat yang besar. Walaupun mungkin itu membuat kami mengalami tekanan dalam hidup ini, membuat kami merasa galau dalam hidup ini Tuhan. Tetapi ketika Engkau yang perintahkan, ketika Engkau yang perintahkan untuk kami melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun, maka di saat kami taat, disitulah ada penyertaan Tuhan. Tepung dan minyak tidak akan pernah habis. Kalaupun Tuhan inginkan kami menyerahkan roti yang terakhir dalam hidup kami mau belajar Tuhan, memberi yang terakhir ini sekalipun untuk Engkau, untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan disitulah maka firman-Mu akan jadi, berkat-Mu akan berlipat ganda dalam hidup setiap kami. Jaminan Tuhan nyata, Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan dan kelaparan, karena Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih buat semuanya, meteraikan firman ini biar terus terjadi dalam hidup setiap kami. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan luputkan bangsa ini dari segala hal yang tidak baik. Tuhan luputkan dari segala bencana, Tuhan luputkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kondisi alam yang cepat berubah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, luputkan bangsa kami, luputkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa ada perlindungan Tuhan atas bangsa kami, atas setiap kami. Ada perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala perpecahan, jauhkan bangsa kami dari segala kuasa kegelapan, roh adu domba, roh perpecahan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati bangsa ini, seluruh kekayaan alam bangsa ini diberkati, tanah, air, udara, semuanya menghasilkan hasil yang terbaik dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Para pemimpin bangsa kami diberikan hikmat untuk bisa memimpin, mengelola negara ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa segala roh korupsi di dalam nama Yesus dipatahkan. Berikan roh yang takut akan Tuhan kepada semua orang, untuk mereka belajar melakukan apa yang harus mereka lakukan, tidak melanggar aturan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami dari segala percideraan, dari segala huru-hara, pertentangan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, situasi politik yang terus bergejolak, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang bicara, Engkau yang teduhkan. Kami berdoa Tuhan, luputkan bangsa ini dari kehancuran.
Engkau yang berjanji memberkati bangsa ini, maka kami percaya bangsa ini akan diberkati, dipulihkan, diangkat naik menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati dan memberkati bangsa-bangsa lain. Pemerintahan presiden, wakil presiden, para menteri dan semua jajaran pejabat lainnya, Tuhan berkati. Berikan roh takut akan Tuhan. Pemerintahan kota kami, di kota Cirebon di mana kami tinggal, di Provinsi Jawa Barat di mana kami juga tinggal, seluruh pejabat daerah kami doakan berikan juga roh takut akan Tuhan, roh hikmat untuk mereka bisa memimpin kota kami, provinsi kami Tuhan dengan baik, dengan bijaksana, dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih buat semuanya, berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, biar kami tetap kuat, biar kami tetap senantiasa unity satu dengan yang lain. Gereja-gereja Tuhan saling membantu, saling unity satu dengan yang lain. Karena kami tahu di mana ada persekutuan, disitulah ada berkat yang akan dicurahkan. Terima kasih buat semuanya. Kami doakan rekan-rekan yang perjalanan pulang dari pelayanan di Uganda dan Zimbabwe. Kalau mungkin hari-hari ini mereka sedang dalam perjalanan, mereka melakukan 2 kali transit, Tuhan kami berdoa, pesawat yang mereka tumpangi semua dalam perlindungan Tuhan. Kendaraan udara, darat yang mereka lakukan, yang mereka akan jalani di dalam nama Yesus, perjalanan mereka diberkati Tuhan. Sampai mereka tiba di kota Sion dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Mereka membawa kemenangan, apa yang sudah mereka kerjakan, pelayanan yang sudah mereka lakukan akan membawa dampak yang luar biasa bagi setiap tempat yang sudah mereka datangi, sudah mereka layani, sudah mereka injak, sudah mereka deklarasikan kemenangan. Disitulah perkara-perkara besar akan terjadi. Kehadiran teman-teman dari Sion ke Uganda, ke Zimbabwe, ke beberapa tempat yang mereka layani menjadi berkat yang luar biasa, mendatangkan lawatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih, berikan kesehatan buat mereka, pulihkan mereka dari segala keletihan, dari jet lag Tuhan. Kami doakan biar mereka dipulihkan dengan cepat, supaya mereka terus dipakai Tuhan untuk melayani kembali di kota ini. Terima kasih buat semuanya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, malaikat Tuhan mengawal dan menjaga perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan sekarang Tuhan, kami mau mengurapi hidup kami. Saudara, mari kita mau pengurapan. Kami berdoa Tuhan, di tangan kami ada minyak yang sudah dikuduskan, dimeteraikan oleh kuasa-Mu Tuhan. Ini minyak biasa, tetapi kami percaya dengan iman ada kuasa ilahi yang akan menjadi tudung perlindungan dan mengurapi hidup kami. Kami urapi dari ujung kepala kami, pikiran kami di dalam nama Yesus. Pikiran-Mu masuk dalam pikiran kami. Tidak ada pikiran-pikiran yang salah, negatif thinking kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran Kristus masuk dalam hidup kami. Mata kami diurapi biar mata iman kami berfungsi melihat hal-hal yang ajaib terjadi. Telinga kami diurapi, pendengaran kami Tuhan mendengar hal-hal yang baik. Kami menolak semua perkataan-perkataan negatif di dalam nama Tuhan Yesus. Mulut bibir kami, perkataan kami jadi berkat, perkataan iman, perkataan yang menguatkan dan membangun. Tegar tengkuk kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami taat, kami setia, kami rendah hati. Hati kami diurapi biar tetap tertuju dan mengasihi Tuhan. Hati yang mau diajar, yang mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Tangan kami diurapi, biar tangan yang terampil, apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, semuanya berhasil. Kaki kami diurapi Tuhan, kemanapun kami melangkah, kami dikuatkan. Kemanapun kami berjalan, kami tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kemanapun Tuhan utus kami berjalan, ada kekuatan ilahi yang memampukan kami. Terima kasih buat semuanya, berkati usaha kami, pekerjaan kami hari ini, akhir minggu ini, semua yang dikerjakan kami berhasil. Toko kami diberkati, usaha kami diberkati, usaha perdagangan kami diberkati, sekolah, studi, keluarga, anak cucu kami semua diberkati Tuhan. Biar kami terima berkat yang berlimpah, berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kami semua. Dan kami terima semua berkat-Mu dengan utuh. Kami percaya setiap janji firman-Mu terjadi dan genap dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami pulang membawa berkat. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.